Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arnitanto, NIM 1710201090. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian activity daily living atau ADL pada lansia dan senam keseimbangan. Untuk yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan tentang pengkajian daily living. Itu pengkajian ini wajib dilakukan pada semua lansia. Ada dua cara dalam melakukan pengkajian. Untuk cara yang pertama itu menggunakan index cards atau instrumen card KATZ. Itu untuk pengertiannya sendiri itu mengkaji indeks aktivitas sehari-hari dengan instrumen cards. Untuk yang pertama itu ada kriterianya. Yang A, mandiri dalam makan. Yang harus dikaji itu mandiri dalam makan, kontinensia, berpindah, mandi, dan berpakaian. Untuk kriterianya itu mandiri dalam makan, kontinensia, berpindah, dan mandi dan berpakaian. Terus yang B, mandiri semuanya kecuali salah satu fungsi yang saya sebutkan tadi. Terus mandiri kecuali mandi dan fungsi lainnya. Setelah itu mandiri kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi lainnya. Kemudian yang E, mandiri kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu fungsi lainnya. Yang F, mandiri kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu fungsi lainnya. Setelah itu yang G, ketergantungan untuk semua fungsi di atas. Untuk keterangannya, mandiri itu bisa dikatakan mandiri jika tanpa pengawasan, pengarahan, dan bantuan dari kita. Untuk selanjutnya itu pengkajian dengan Bartel Index atau dengan instrumen Bartel. Untuk hal-hal yang harus dikaji nantinya itu ada makan, minum, terus berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya. Terus personal toilet, cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi, terus keluar masuk toilet, mencuci pakaian, menyeka tubuh, terus menyiram, setelah itu mandi, jalan di permukaan datar, naik turun tangga, ada mengenakan pakaian, kontrol bowel atau BAB BAK, terus bowel dan bladder, terus olahraga atau latihan, kemudian rekreasi atau pemanfaatan waktu luang. Itu nanti ada semacam kita membuat tabel. Jadi ada tabel kalau misalnya dengan bantuan nanti ada poinnya 5. Kalau lansia bisa melakukan sendiri poinnya 10 dan seterusnya, ada poin-poinnya seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti itu, nanti ada poin-poinnya seperti itu. Terus setelah itu nanti kita hitung jika hasil dari pengkajian itu nanti hasilnya 130, maka dinyatakan bahwa pasien itu mandiri. Jika hasilnya 65 sampai 125 itu pasien ketergantungan sebagian. Jika hasilnya 60 itu ketergantungan total. Terus untuk selanjutnya itu ada pengkajian dengan indeks ADL dan IADL. Itu definisinya mengkaji status fungsional berupa indeks aktivitas sehari-hari dengan instrumen ADL dan IADL. Itu nanti yang harus dikaji itu ada mengkaji kemampuan mandi, mengkaji kemampuan berpakaian, mengkaji kemampuan BAB, mengkaji kemampuan bergerak dalam rumah, mengkaji kemampuan mengontrol BAK, mengkaji kemampuan makan sendiri, mengkaji kemampuan berjalan, terus menyisir, bergerak di sekitar rumah, naik tangga, setelah itu memotong kuku, dan kemampuan istirahat tidur. Terus ada juga pakai alat seperti telepon, terus perjalanan di luar rumah, belanja,
menyiapkan makanan, mencuci, pokoknya yang menggunakan alat-alat itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan intervensi latihan keseimbangan. Langsung saja untuk kegiatan yang kedua ini kita akan melakukan senam keseimbangan pada lansia. Untuk tujuannya sendiri itu untuk melatih keseimbangan dan juga kelenturan, terus juga menjaga melatih keseimbangan otot pada lansia. Untuk alat-alat yang diperlukan ini ada beban, seharusnya barbel atau enggak bisa pakai aqua yang kira-kira sekitar 600 mili bebannya, 600 gram. Nah, itu nanti, dan juga kursi, seharusnya kursinya bukan seperti ini tapi ada pegangan dua, jadi kayak kursi tempat duduk kayak gitu. Tapi berhubung nggak ada kursi, jadi kita pakai kursi ini aja. Untuk gerakan yang pertama itu nanti lansia mengangkat beban sebanyak 8 kali tanpa menahan nafas seperti ini nanti. Seperti itu, overhead line raise atau apa itu. Nah, untuk gerakannya langsung sudah bisa dimulai. 1 2 3 4. Itu gerakannya sambil bernapas. Jadi sambil mengangkat 8 kali ini lansia dianjurkan untuk tetap bernafas, jadi tidak menahan nafas. Untuk selanjutnya gerakan yang kedua itu nanti lansia pegangan tangannya, pegangan di pegangan kursi, kemudian mengangkat seperti ini. Nah, seperti itu. Terus itu dilakukan juga 8 kali, sebanyak 8 kali. Langsung saja dipraktekkan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu. Oke. Tadi untuk gerakan yang seperti ini itu dilakukannya 15 kali ya, 15 kali hitungan. Terus untuk gerakan yang selanjutnya itu nanti ada lansia berpegang pada kursi, kemudian nanti kakinya ayunkan ke belakang, itu bergantian dalam hitungan 2 kali 8. Jadi 1 2 seperti itu, dilakukan sampai 2 kali 8. Terus untuk selanjutnya itu menekuk lutut seperti ini. Jadi nanti gerakannya sambil memegang kursi, kemudian lututnya ditekuk seperti ini. Itu hitungannya juga 2 kali 8. Nah, setelah itu latihan keseimbangan, lansia berpegang pada kursi, terus berdiri dengan satu kaki seperti ini. Jadi ditahan sampai 10 detik. Terus gantian kaki sebelahnya juga ditahan sampai 10 detik. Nah, setelah selesai itu gerakan selanjutnya itu ada berjalan dengan seperti ini. Jadi menginjak tumis seperti ini. Contohnya seperti ini sampai 20 langkah. Seperti itu. Untuk gerakan yang selanjutnya itu masih melatih keseimbangan. Jadi nanti berjalannya seperti ini, tangan direntangkan, kemudian seperti ini, terus lagi. Itu sampai berapa? Itulah pokoknya kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu kita memerlukan sebenarnya handuk, tapi handuknya lagi dijemur, jadi kita pakai sajadah. Jadi nanti gerakannya seperti ini. Di belakang ya. Ini. Itu dilakukan 20 kali. Setelah itu untuk yang selanjutnya itu kita seperti push up tapi di dinding. Nanti lansia disuruh push up tapi di dinding. Ini. Nah, keren kan? Seperti itu sampai 15-20 kali. Setelah itu gerakan selanjutnya itu sambil disuruh duduk kembali, terus nanti seperti ini. Itu dilakukan 10 detik 30 detik itu dilakukan 5 kali. Nah, seperti ini. Terus untuk selanjutnya itu sudah selesai. Terus
pendinginan. Di saat pendinginan nanti lansia disuruh jalan-jalan aja, jalan-jalan biasa. Setelah itu kita ukur tekanan darah dan frekuensi nadi. Sebaiknya frekuensi nadi setelah dilakukan senam keseimbangan itu 60 sampai 80. Oke, baik, terima kasih sudah selesai.